Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, kekuatan kita dan ketangguhan iman kita saat kita hidup dekat dan melekat bersama dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan baca bersama-sama yang diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ya, saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak pernah luput dengan pergumulan dan masalah. Hari ini judul renungan kita dalam SHBT, jadilah padamu menurut imanmu. Sangatlah penting sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita memiliki iman yang sungguh-sungguh tangguh, iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi pergumulan, tantangan, masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini, bukan hanya pandemi COVID-19 saja, saudara, tetapi termasuk dalam hal pergumulan kita sehari-hari. Peran iman di sana sangat penting sekali. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita hanya sekedar memiliki rasa percaya dan tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Maria, lahir di Bethlehem, mati di Golgota. Saya mau sampaikan, hal ini tidaklah cukup, sebab setan pun tahu, saudara. Jadi sangat penting kita mengerti sebagai orang Kristen apa makna atau apa peran iman dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi kalau kita memiliki iman yang sangat minim, iman percaya kita kepada Tuhan yang sangat minim, dan seringkali kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik, saudara, maka itu yang akan terjadi. Kalau kita memiliki iman bahwa yang baik pasti akan terjadi, Tuhan sanggup menyembuhkan aku, Tuhan sanggup menolong aku, maka itu yang akan terjadi. Jadi dalam kekristenan, iman sangat berperan penting. Saudara, dalam pembacaan kitab yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang buta tersebut. Dikatakan di sana, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" pada ayat yang ke-28. Saudara, dari pertanyaan ini kita bisa belajar. Yang pertama, saudara, berkaitan dengan iman yang teguh, Tuhan Yesus bertanya hal yang sama kepada setiap saya dan saudara. Kalau kita berdoa, kalau kita datang ke hadirat Tuhan, maka Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau percaya aku sanggup melakukannya?" Kalau kita betul-betul percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup melakukannya, maka itu yang akan terjadi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus bertanya terlebih dahulu kepada orang buta ini? Apakah engkau percaya bahwa aku sanggup melakukannya? Karena saudara, mujizat terjadi. Dua orang yang buta ini akhirnya disembuhkan, matanya melek. Mujizat terjadi karena saudara, sangatlah penting bahwa mujizat terjadi karena iman dari orang yang bersangkutan. Ini yang pertama. Jadi kalau saudara semuanya kita ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, ada peran dari diri kita, yaitu salah satunya, saudara, kita harus percaya dahulu bahwa Yesus sanggup melakukan. Itulah sangat penting iman kita berperan. Ini yang pertama. Makanya Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta itu, "Apakah engkau percaya bahwa aku sanggup melakukannya?" Saat dia percaya, saudara, maka mujizat terjadi. Jadi saudara, sangatlah penting kita memperhatikan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya, karena saudara, dengan kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang terus bertumbuh dalam Tuhan,
kita akan melihat mujizat. Pertanyaannya, kapan mujizat terjadi dalam hidup kita? Saat kita menyadari bahwa mujizat terjadi karena iman kita yang lebih dari sekedar percaya kita kepada Tuhan itu betul-betul terinterpretasi dalam hidup kita. Saudara, dalam kisah-kisah di Alkitab bahwa mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan kalau kita melihat orang mati dibangkitkan, ya, kalau kita juga melihat ada seorang yang lumpuh digotong 4 orang, saudara, kita melihat bahwa di sana ada peran iman yang luar biasa. Jadi yang pertama, saudara, sangatlah penting kita memiliki iman yang tangguh di hadapan Tuhan, yang teguh, karena firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi iman kekristenan kita tidak hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi iman itu lebih dari sekedar rasa percaya. Bagaimana agar kita bisa melihat mujizat dalam hidup kita dan segala sesuatu yang luar biasa terjadi seperti kata firman Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Sadari bahwa iman itu berperan penting dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau percaya bahwa aku sanggup melakukannya? Karena Tuhan membutuhkan kerjasama iman dari orang yang akan mengalami mujizat dari kuasanya. Yang kedua, saudara, bagaimana agar iman yang kita miliki itu dapat direfleksikan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga jadilah sesuai dengan imanmu. Yang kedua, kita bisa melihat bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saudara, seperti dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana agar iman kita itu dapat direfleksikan dalam hidup saya dan saudara sehari-hari, dan jadilah sesuai dengan iman kita. Kita bisa melihat mujizat, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita. Jadi Tuhan bertanya, karena Tuhan ingin mengukur iman dan kepercayaan seseorang, apakah orang tersebut memiliki iman dan percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup dinyatakan. Yang kedua, saudara, di dalam Yakobus tadi, kapan mujizat terjadi dan iman itu dapat menjadi sebuah tindakan, dan tindakan yang berani. Jadi kalau kita memiliki iman tanpa tindakan, firman Tuhan juga berkata bahwa hakikatnya adalah mati. Saudara, tadi saya katakan di pembukaan dalam renungan SHBT ini bahwa dalam kekristenan, iman berperan penting. Ada banyak orang akhir-akhir ini saya jumpai banyak mengalami mental disorder yang bermacam-macam. Sebab mental disorder itu jumlahnya sangat banyak, saudara. Tergantung bagaimana orang tersebut memiliki rekam jejak atau sejarah dari sejak dia masih kecil sampai dia dewasa. Semua mental disorder itu adalah penyimpangan perilaku yang tidak semestinya. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan secara holistik. Saya sering katakan bahwa dalam kehidupan manusia, dimensi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bila ketiga-tiganya dalam keadaan yang sehat, maka sehat secara rohani, sehat secara jiwa, sebab hati dan pikiran adanya di jiwa, dan pasti sehat secara fisik, maka saya mau sampaikan orang tersebut akan tough, tangguh menghadapi banyak hal. Sangat dibutuhkan menjadi orang Kristen, saudara, yang memiliki kerohanian yang sehat. Masa-masa pandemi ini, kita tahu kita harus menjaga kesehatan kita, minum vitamin C, agar apa, saudara? Imun di tubuh kita itu betul-betul kuat untuk dapat melawan virus-virus. Tapi banyak orang Kristen lupa bahwa dalam kesehatan rohani juga sangat penting imun secara rohani. Dari mana kita bisa dapatkan imun secara rohani? Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi bersyukur sekarang kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Saat kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan terus bertumbuh. Kita yang lemah menjadi kuat.
sehingga imun secara rohani kita akan begitu kuat, rohani kita akan bertumbuh, sehingga waktu kita menghadapi sekolah-sekolah rohani dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, tidak rapuh, dan kita bisa melihat kuasa mukjizat dilakukan. Mukjizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, biar melalui renungan SHBT ini kita dikuatkan, kita menjadi orang-orang yang semakin tangguh, khususnya pada akhir zaman ini. Kita tidak hanya menang di garis start dalam iman kita, pengiringan kita, kerohanian kita kepada Tuhan, tapi sampai garis akhir menjelang Tuhan datang di awan-awan menjemput kita, kita menjadi orang-orang yang tetap memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, di tempat yang terbuka ini kami boleh melihat keindahan alam, dan kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi orang Kristen yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, sekalipun kami Tuhan tidak melihat, namun kami percaya. Kami tahu Tuhan sebagai orang Kristen, iman sangat berperan penting. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. It's alright. Hush.